datang di sesi konseling kita yang pertama kali ini ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang profesional untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, dalam konseling ada 3 sesi. Yang dimana tiap sesinya itu durasinya 30 sampai 60 menit. Dalam konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana cerita-cerita kamu atau apa yang kamu katakan tidak akan disebarluaskan gitu ya. Oke, sebelumnya udah pernah mengikuti sesi konseling? Baru hari ini. Baru hari ini, berarti baru pertama kali ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum dimulai sesi konseling, izinkan saya untuk mendokumentasikan konseling kita kali ini ya. Oke. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai sesi konseling. Berdoa. Jadi harapan kamu setelah mengikuti sesi konseling itu apa? Ya pengen berubah, pengen percaya diri, pengen berani, terus ya pengen berubah diri, emang pengen berubah diri. Oke. Berubah diri ke kayak gimana maksudnya? yang kayak yang lebih kayak orang lain, nggak gampang emosi, ya nggak gampang emosian, nggak gampang kalau lihat sedikit langsung ngambek kayak gitu aja sih. Berarti ingin lebih bisa mengontrol emosinya Ya. gitu. Oke. Terus kalau misalkan di hidup kamu emosi itu hilang, apa yang akan kamu rasakan? Ya berbahagia banget, bersyukur banget gitu, nggak banyak pikiran gitu. Ya saya harap kalau nanti bisa balik kayak pikiran gitu, pingin satu mikir soal aja, nggak ada yang harus dipikirin sama saya. Jadi bakal lebih fokus ke sekolah gitu ya. Nggak masalah di luar. Oke, baik. Kamu tuh ingin bisa mengontrol emosi gitu. Tujuannya itu. Iya, tujuannya. Terus harapan kedepannya ingin seperti apa? Harapan yang kedepannya ya gitu. Ingin bisa mengontrol emosi. Iya, mengontrol emosi gitu, nggak capek sih kalau marah-marah terus, marah-marah nggak jelas gitu. Ya capek, dibilang capek iya, dibilang pusing iya. Oke, berarti pusing, capek ya karena emosi itu. Terus apa yang membuat kamu emosi seperti itu? Apa pemicu? Bukan pemicu sih, masalah ya. Masalah keluarga banyak ya, masalah keluarga banyak, masalah di luar banyak. Ya, jadi banyak masalah keluarga sama di luar juga. Ya. Jadi dampaknya jadi lebih gampang emosi. Iya, gampang emosi, jadi nggak kedegar sedikit juga emosinya tinggi, ya darah tinggi gitu intinya mah. Jadi sekarang benar-benar pengen berubah. Iya. Berubah ke apa ya? Ke yang mana dulu gitu yang kamu inginkan? Ya yang ke satu dari bicaranya, dari bicaranya. Yang kedua kelakuan jihad. Yang ketiga ingin lebih baik dan ingin lebih sopan gitu. Itu pengen emang pengen gitulah, pengen berubah diri pokoknya gitu. Jadi ingin mengubah diri ke lebih baik gitu. Ya kalau lebih baik, nggak mau jadi emang sih dibilang jahat mah jahat. Oke, baik. Mengerti sekali ya perasaan kamu. Oke, sekarang boleh kamu relax, santai.
gitu ya. Oke, boleh bersandar. Oke, relax. Apakah posisinya sudah nyaman? Sedikit ya. Sedikit. Relax, tarik nafas. Gimana? Sudah lebih tenang? Tenang. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin sedikit agak aneh dan kamu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Boleh ditutup matanya. Tutup, boleh bersandar, relax. Bayangkan ketika malam ini kamu tertidur, datang sebuah keajaiban yang dimana masalah-masalah kamu terselesaikan dan harapan-harapan kamu terwujud. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan berbeda di pagi hari itu? Kalau sudah ada jawabannya, boleh beritahu saja. Lebih baik sih. Lebih baik, boleh diceritakan lebih jelasnya kayak gimana? Ya senang dengannya nggak banyak ya nggak jadi banyak pikiran dan nggak jadi masalah itu tuh selesai dan jadi berubah dari awal lagi gitu. Jadi ya hidup tuh nggak ada masalah gitu, jadi acuh aja dengan bahagia banget gitu. Oke, jadi lebih bahagia, Iya, tenang aja gitu iya. pikirannya. Oke. Ada orang lain yang mengetahui bahwa diri kamu sudah berubah di pagi hari itu? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Yang boleh tahu coba lihat deh. Siapa? Boleh tahu? boleh tapi takut gak pantas gini katanya, gak pantas diungkapin. Nggak apa-apa, ungkapin aja. Boleh sedih. Siapa? Apa saja? Jihan. Oke. Terus apa yang pacar kamu lihat berbeda gitu dari kamu? Ya dari sikap gue ya gitu ya udah berubah, udah sedikit berubah, udah ya dari perilaku Jihan, dari omongan Jihan, dari kebiasaan dia dari sehari-hari gitu. Oke. Terus apa yang dia katakan saat melihat kamu berubah? Ya bilang gini, ya cara syukur, alhamdulillah sekarang cara aku lebih baik, lebih nggak kayak dulu lagi. Ya lebih sekarang benar-benar berubah, nggak kayak nggak kayak perempuan yang kamu yang inginkan, yang dulu gitu, yang sering gitulah, nyakitin diri gitulah, nyentuh yang nggak diboleh. Oke, baik. Terus respon kamu ketika mendengar hal itu kayak gimana? Senang sih, bahagia banget gitu, udah bahagia banget ya, alhamdulillah ternyata aku bisa berubah diri, bisa dari omongannya, dari segi yang gitu deh, yang dari pikirin sekarang alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya resmi kamu. Katakan saja semua yang tadi kamu jelaskan kepada saya sudah terselesaikan. Nah, kira-kira apa yang akan berbeda gitu dari diri kamu? Ya, berbeda dari diri aku, ya dari pembicaraan. Boleh dijelaskan lebih detailnya kayak gimana? Ya, pokoknya yang nggak bikin kasar, bahasanya nggak bikin kasar, nggak ngomong kemana-mana, intinya nggak bisa jaga di omongan ya, nggak bisa jaga di omongan ya. Ya kalau ngomong nggak bisa santai, ya nyolot gitu. Jadi bisa lebih baik gitu ya, caranya lebih sopan lagi. Ya intinya menjadikan pernikahan yang dulu lagi. Oke, baik. Sekarang katakan saja apa yang sudah kamu jelaskan tadi ke saya sudah terselesaikan. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan berbeda? Senang. Terus apa lagi? Bahagia.
Gak sedih lagi. Oke, nggak sedih lagi. Berarti ada rasa senang dan rasa bahagia yang muncul. Nah, ketika rasa bahagia dan rasa senang itu muncul di bagian tubuh yang mana yang paling kamu kuat rasakan? Hati. Di hati. Oke. Boleh disimpan tangannya di dalam. Nah, seperti itu. Oke. Simpan tangannya. Oke. Sekarang fokus apa kecil? Besar. Oke. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk apa? Tangan. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna apa? Merah. Oke. Sekarang saya ingin kamu fokus. Oke. Kamu bayangkan kaki kamu masuk ke dalam bentuk tangan yang berwarna merah itu. Terus kamu bawa perasaan yang kamu rasakan, yaitu perasaan bahagia dan senang itu, ke memori pertama kali munculnya perasaan bahagia dan senang itu, tapi di masa lalu. Oke, bayangkan, fokus, dan ketika memori itu muncul, beritahu saya. Ya, kapan? Itu SD. Ya, waktu SD. Oke. Kalau boleh tahu usia berapa dan kelas berapa? Kelas 6, usia 12 tahun. Oke. Terus kalau boleh tahu apa yang terjadi di sana? Gak banyak pikiran gitu. Banyak pikiran. Gak kayak yang sekarang. Oke, jadi lebih sedikit gitu ya beban pikirannya. Oke. Terus apa yang membuat kamu bahagia saat itu? Disayang sama orang tua, diperhatiin, ya dikasih sayang gitu deh. Oke, baik. Terus itu ya yang membuat kamu bahagia. Saya jadi penasaran, apa yang kamu pikirkan waktu itu? Waktu SD Ya, ya, waktu pas pikiran sih gak mikirin apa-apa, tapi biasa. oke, biasa aja gitu. Ada pikiran? Gak ada. Oke, baik. Oke, sekarang saya ingin kamu turun lebih dalam lagi. Turun. Ada pengalaman lain yang kamu rasakan saat itu? Apakah ada? Gak ada deh. Gak ada. Oke, baik. Boleh dibuka matanya. Pertanyaan berikutnya pertanyaan skala ya. Oke. Jika diskalakan dari skala 0 sampai 10, yang dimana skala 0 kamu merasa sangat tidak bisa mengatasi situasi ini, dan 10 kamu merasa sangat percaya diri bisa mengatasi situasi ini, kamu berada di skala berapa? Di 0. Oke. Apa yang membuat kamu berada di skala 0? ya dibilang dibilang pusing sih, capek-capek. Udah, apa yang membuat kamu pusing sama capek itu? Kalau masalah yang gak harus dipikir. Oh, oke. Jadi sama berarti memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Oke. Misalkan harapan-harapan kamu sudah terwujud, nah kamu berada di skala berapa? 10. Oke, 10. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa naik ke angka 10? Ingin berubah kayaknya. Ingin berubah. Ingin berubah. Oke. Ingin berubah, dengan cara apa kamu akan berubah? Dengan cara
gimana caranya kamu bisa fokus sama satu itu? Dibilang susah nggak susah sih, Susah. kalau masalah ini masih kepikiran. Kalau nggak ada mah ya biasa aja, udah bisa gitu. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa naik 1 poin aja, misalkan dari 0 ke 1 gitu? Langkah kecil apa yang akan kamu lakukan? Ini ya teh, Oh, yang dari 0 gitu. ya kan kamu sekarang berada di skala 0, yang dimana 0 itu kamu merasa sangat tidak bisa menghadapi situasi gitu ya, yang gitu. Nah, supaya kamu bisa naik dari 0 ke 1 itu bagaimana caranya? Cara kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa dari 0 jadi naik ke 1? Caranya ingin lepas dari masalah ini, tapi Ya, susah. lepas. Ingin lepas, nggak dipikirin, masih nggak dipikirin juga ada muncul kayak ya. Apa yang akan kamu lakukan selama 1 minggu ini supaya kamu bisa naik 1 angka? Ya yang diinginkan ya berdoa gitu deh. Berdoa. Semoga bisa nonton masalah ini, yang bisa balik masalah ini. Terus dengan cara apa lagi supaya bisa mempercepat harapan-harapan kamu itu terwujud? Apa yang akan kamu lakukan gitu? Ya minta bantuan ke ya terus berdoa meskipun itu juga Berdoa. Iya, Terus berdoa. ada cara lain nggak gitu nih supaya bisa lebih lagi mempercepat harapan-harapan kamu? nggak ada sih, cuma doa aja. Doa. Terus Ya doa ya baca Quran gitu tuh biar tenang gitu, biar nggak mikirin hal yang nggak harus dipikirin. oke. Terus kalau misalkan pikiran-pikiran yang seharusnya gak harus dipikirin sama kamu, ya kepikiran nih, kamu tuh lagi kepikiran. Nah, kamu tuh cara supaya nggak mikirin masalah-masalah itu tuh kayak gimana sih? Paling Main. main sama teman-teman, jajan, jadi kan nggak kepikiran teh. Jadi kalau capek ya bilang ke teman sendiri gitu, teman-teman jihad yang selalu sisi jihad, yang selalu semangatin jihad, yang selalu nyebarin jihad, yang selalu ngasih syarat-syarat pilihan yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Berarti bakal main gitu ya sama teman. Ya sama teman terdekat jihad gitu. Oke. Nah, pertama yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa naik 1 poin dalam 1 minggu ini? Dari kelakuan jihad, Kelakuan jihad. Ya. Oke. dari sikap jihad, Sikap. dari omongan jihad, dari ya biar bisa disabarin gitu. Gimana kamu bisa ngerubah sikap, omongan, terus ya yang tadi kamu sebutin itu? Gimana gitu caranya? Dibilang pendiam ya pendiam aja gitu. Kalau ada yang nanya ya nanya, kalau yang nggak ada enggak. Masih ketemu teman-teman juga gitu. Dengan cara itu diam, kayak Diam aja gitu. Diam. Kalau misalkan ada yang musik gitu, ya ada yang nolongin apa-apa sama Jihan dikasih lagi gitu, nggak akan di anjing gitu kayak gitu ya, nggak bakal ya, langsung marah ya gitu. nggak bakalan kayak Jihan sekarang benar-benar ingin berubah, ingin Jihan yang dulu lagi. Oke. Berarti itu ya langkah pertama yang akan kamu lakukan. Berarti lebih
lebih sabar lagi gitu ya, lebih Berbeda bakal emosi menekan lagi. emosi gitu ya. Masih. Oke, baik. Apakah itu akan benar-benar kamu lakukan dalam 1 minggu ini? Insya Allah bakal ngelakuin. Seberapa yakin kamu akan melakukan hal tersebut? 98%. Oke, berarti sangat-sangat sudah sangat yakin. Sangat yakin. Berarti apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan hal-hal yang tadi kamu sebutkan? Dibilang bersyukur ya bersyukur, dibilang senang ya senang, dibilang bahagia udah merubah diri. Senang terus sama ya bangga ke diri sendiri gitu. Oke, bangga, senang, bahagia yang dirasakan gitu setelah melakukan hal-hal yang tadi yang kamu katakan. Saya sangat terpukau sekali ya karena kamu telah menemukan solusi-solusi yang dimana mendekatkan harapan kamu gitu supaya lebih terwujud gitu. Nah, mungkin sebelum sesi konseling kita berakhir ya, saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan yang telah didapat dari sesi konseling kita kali ini. Mungkin seperti itu. Ini tertulis yang tadi.
Sudah? Boleh saya tahu apa yang kamu tuliskan? Dari konseling ini Boleh dibacakan saja. Kalau gak mau gak apa-apa, gak usah dibacain. Gak mau. Oke, berarti gak apa-apa. Berarti saya ambil aja ya. Nanti saya baca. Mungkin pesan yang saya dapatkan saya akan bacakan ya. Saya sangat bangga sekali sama kamu. Kamu sangat hebat bisa melewati hal-hal yang membuat kamu terganggu. Oke, kamu juga sangat dewasa sekali ya. Kamu telah menemukan solusi-solusi yang akan kamu lakukan supaya harapan-harapan kamu tercapai. Langkah pertama, kamu harus menahan diri ketika emosi dengan cara mengucapkan istighfar atau bisa juga menjauh dari hal-hal yang membuat kamu marah. Oke. Kamu juga bisa keluar bermain dengan teman-teman kamu ketika kamu merasa sedih. Kamu bisa berbagi cerita dengan mereka gitu yang membuat kamu merasa berat. Semangat pokoknya, jangan menyerah. Apapun masalahnya pasti ada solusinya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk PR dalam 1 minggu ini mungkin kamu harus melakukan langkah-langkah yang tadi saya katakan gitu ya, seperti kalau misalkan ketika lagi emosi kamu harus bisa sedikit lebih bisa menahan gitu ya dengan cara istighfar gitu ya, stop dulu gitu. Terus bisa menjauh dari hal yang membuat kamu marah, itu bisa menjauhkan diri aja gitu ya. Jangan langsung pas marah tuh jangan langsung kayak gitu, harus lebih bisa ditahan gitu ya. Kuatkan niatnya gitu, kuatkan ingin berubah gitu. Nah, kalau niatnya kuat, insya Allah pasti bisa lah gitu ya. Apalagi dibarengi gitu sama aksinya gitu, pasti akan berubah gitu, itu mah pasti. Nah, mungkin segitu ya PR-nya yang harus kamu lakukan dalam 1 minggu ini, bisa dipahami insya Allah ya. Harus kamu lakuin supaya kamu bisa berubah gitu ya. Oke. Mungkin sesi konseling kita hari ini dicukupkan sekian. Untuk sesi konseling berikutnya, saya ingin kamu melaporkan hal positif apa yang telah terjadi pada diri kamu gitu. Seperti itu, dapat dipahami? dapat. Mungkin sekian sesi konseling kita hari ini. Terima kasih ya telah mengikuti sesi konseling ini. Mungkin ya.